Timnas Amin sudah mulai ragu untuk bisa memenangkan Anies Baswedan. Dia sudah berbicara tentang bisa dibatalkannya hasil pemilu nanti. Karena menurut mereka, kalau ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka hasil pemilunya bisa dibatalkan sembari mereka mengabsen satu persatu yang dianggap oleh mereka sebagai kecurangan, sebagai ketidakadilan, sebagai keberpihakan. Berarti mereka sudah membayangkan kekalahan dan mereka akan menggugat hasilnya nanti. Kecuali kalau Anies menang. Maka meskipun sekarang dicatat berbagai kesalahan atau yang dianggap kesalahan oleh mereka, kalau Aniesnya menang, maka oke, nggak jadi soal. Ini kan logika macam apa ini, Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Pelanggaran-pelanggaran yang sedemikian rupa yang dapat kami kategorikan mengarah pada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dan kami perlu mengingatkan bahwa jika terbukti pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif akan mengakibatkan dapat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Karena itu penting sekali saya dan kami dari Timnas dan tim hukum mengingatkan semua pihak bahwa kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang demikian sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan pelanggaran dari mengakibatkan pembatalan dari hasil pemilihan umum. Saudara, kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran dilakukan oleh paslon, tadi paling tidak, oleh paslon nomor 2, ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden, dan kami sudah laporkan, dan pelanggaran itu sepertinya sebuah desain. Pertama dengan pelibatan aparat desa di seluruh Indonesia, dan Cawapres Gibran hadir dan merasa tidak bersalah apa-apa. Kemudian pelanggaran di Car Free Day, kemudian pelanggaran di masuk pesantren anak-anak, dan seterusnya. Jadi, saya sekalian, pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan, yang diabaikan oleh pengawas pemilu, itu adalah bentuk keterlibatan dari penyelenggara pemilu dengan melakukan pemihakan kepada salah satu pasangan calon. Dalam pengalaman kita sejarah pemilu di Indonesia, manakala penyelenggara pemilu melakukan pemihakan, laporan dari salah satu pihak diproses, laporan dari pihak yang lain tidak diproses, itu adalah bentuk pelanggaran nyata, dan kami catat semua apa yang terjadi. Kemudian saudara-saudara, pelanggaran yang sifat sistematis, terstruktur, dan masif, pertama melibatkan pasangan calon atau peserta, kemudian yang kedua melibatkan penyelenggara baik secara aktif maupun tidak aktif. Secara aktif, ya, penyelenggara melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, secara tidak aktif, tidak memproses segala laporan-laporan yang ada. Dia tidak melaksanakan tanggung jawab kewajibannya menjaga pemilu yang free and fair. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, baik secara sadar, ya, atau secara tidak sadar tapi dilakukan secara terus-menerus yang menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk
penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Nah, inilah kaitan dengan menteri yang turun ke daerah dan melakukan kampanye secara tidak langsung. Itu adalah penyalahgunaan posisi dan penyalahgunaan jabatan yang terus kami akan catat bahwa itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta maupun tim kampanye dan partai pendukungnya. Oke, itu Timnas Amin, para pakar-pakar hukumnya katanya. Bayangkan, dia mengabsen satu persatu yang dianggap kesalahan oleh dia. Gibran, KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya. Lalu di ujungnya, dia berbicara tentang bisa dibatalkannya hasil pemilu ini. Kan dia sudah dicatat, sudah mencatat yang dianggap kesalahannya. Udah aja nggak usah ada pemilu. Kalau dari awal kalian sudah menganggap bahwa prosesnya memang tidak adil. Pada akhirnya juga hasilnya akan digugat oleh kalian. Kalau yang menang bukan jagoan kalian. Kan itu. Kan poinnya itu. Tapi satu lagi poinnya. Mereka itu sudah mulai ragu akan memenangkan Anies Baswedan. Mereka sudah ragu. Dan mereka sudah menyiapkan argumen untuk nanti menggugat bila jagoannya tidak menang. Nah, kalau jagoannya menang, meskipun prosesnya banyak dianggap kesalahan oleh mereka, banyak dianggap ketidakadilan oleh mereka, gak bakalan digugat. Itu. Tapi ya biasalah, di momen pertengkaran politik ini, pilpres, pilkada, pilgub, selalu ada yang merasa dirugikan ketika kalah. Ketika kalah kan biasanya berstatement, oh ini prosesnya curang, oh ini prosesnya tidak adil, dan lain sebagainya. Tetapi biasanya itu hanya riakan biasa-biasa saja. Dan tidak akan mengubah keputusan hasil pemilu. Misal Prabowo dulu, dia akan kalah. Nah, kalah nih Prabowo itu kalah oleh Jokowi. Kan diproses, dilaporkan bahwa kemudian ada terjadi kecurangan, dan lain sebagainya. Surat suara yang segala macam argumentasi diucapkan. Tetapi mengubah nggak hasil putusan akhir pemilunya? Bahwa Jokowi yang menang? Enggak. Gugatan hanya sekedar gugatan. Itu sebetulnya untuk mengobati sih kepada para pendukungnya. Sebetulnya saya itu menang, cuma karena ada curang, maka saya menjadi gagal menang. Untuk mengobati aja para pendukungnya. Ayo kita berpikir nih. Kita nggak ada logika. Kalau memang satu contoh ya, yang real, yang nyata, bahwa yang kalah itu biasanya keluar curang. Padahal ya itu proses normal. Dia kalah memang yang milih sedikit gitu loh. Kita kasih contoh satu. Prabowo yang gampang. Dulu Prabowo ketika kalah, keluar kan. Oh ini proses curang, dan lain sebagainya. Kalau dia merasa menang dengan jumlah suara yang begitu besar, mengalahkan Pak Jokowi. Kalau di benaknya seperti itu. Lalu sekarang, dia nyapres lagi, maka saya pastikan dia tidak akan merapat ke Jokowi. Dia tidak akan gabung kepada pemerintahan. Kenapa? Karena merasa bahwa suaranya lebih besar dari Jokowi. Nanti ketika ada pemilihan lagi, suara saya lebih besar, potensi menangnya besar. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Dia masuk kabinet. Dia merayu pendukung-pendukung Jokowi yang banyak. Dia ngomong, saya dikalahkan oleh Pak Jokowi. Kan itu. Dia ngomong kemana-mana kan kayak gitu. Saya melihat Jokowi itu orang baik. Saya dikalahkan oleh Jokowi. Sekarang kan ngomong kayak gitu. Kalau merasa bahwa suaranya lebih besar dari Pak Jokowi, maka dia tidak akan merapat ke Jokowi.
Tetapi karena merasa bahwa memang faktanya suaranya kecil, ya, di bawah Pak Jokowi, maka ya dia merapat ke pemerintah, dia merapat ke Pak Jokowi. Meskipun dulu koar-koar teriak-teriak curang, mulai menyadari itu untuk mengobati aja pendukung-pendukungnya. Biar tetap ada kepedean, energi positif. Oh iya, orang yang kita pilih itu sebetulnya menang. Kan supaya seperti itu tuh, dicurhatkan di masyarakat tuh. Sebetulnya menang, cuma ada proses kecurangan. Jadi kalah. Jadi bukan kalah, tapi dikalahkan. Dan lain-lain argumen. Kayak gitu. Kalau nongkrong di warung-warung kopi kan kayak gitu. Sebetulnya Prabowo itu menang. Jokowi kalah. Cuma karena curang dan lain sebagainya, maka dikalahkan. Ya supaya punya argumen aja lah para pendukung Prabowo untuk kemudian berargumentasi di masyarakat. Ya, meskipun faktanya memang kalah. Nah sekarang Anies timnya udah mulai ngomong kayak gitu. Kalau ada kecurangan, pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka hasil pemilu ini bisa dibatalkan. Sembari dia mengabsen satu persatu kesalahan atau yang dianggap kesalahan oleh dia. Artinya kan udah kesalahannya, udah dilakukan. Yang dianggap kesalahan oleh mereka udah dilakukan. Udah aja, jangan ada pemilu kalau seperti itu. Kalau hasilnya akan digugat, karena pasti bakal digugat. Dia udah ngomong kayak gitu kok. Kan itu. Tapi sekali lagi, itu dalil ketidakpedean pendukung Anies tuh. Intinya kayak gitu. Dia sudah menyiapkan dalil nantinya untuk kemudian ngaremah kalau kata bahasa Sunda itu. Ngaremah pendukung-pendukungnya yang di bawah, yang di akar rumput masyarakat. Oh iya, Pak Anies kalah itu karena dizolimi, karena dicurangi, karena ini prosesnya tidak adil. Kan itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Udah ketebak kan? Udah ketebak. Lain cerita kalau Anies menang. Maka tidak akan ada cerita, oh ini pelanggaran, harus kita ulangi. Nggak bakalan. Dia sudah menyiapkan argumen kekalahan dia di Pilpres 2024 nanti. Kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.